Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM 22014121, kelas G, PG PAUD Kolaka Utara, Universitas Muhammadiyah Kendari. Latar belakang perkembangan bahasa anak usia dini meliputi 4 perkembangan, yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa, karena masa kanak-kanak berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang paling tepat. Masa kanak-kanak ini disebut dengan istilah The Golden Age, yaitu masa keemasan. Tujuan penulis: 1. Untuk mengetahui bagaimana metode bercerita yang dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini. Kedua, untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa anak usia dini melalui metode bercerita. 3. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini melalui metode bercerita. Keempat, untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan bahasa anak usia dini. Kajian pustaka. Metode bercerita. Pengertian metode bercerita adalah merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan bercerita. Melalui metode bercerita, anak mendapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui bercerita secara lisan. Selain itu, metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa yang anak miliki. Metode bercerita dalam pengembangan bahasa anak usia dini. Dalam proses pembelajaran anak usia dini ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah metode bercerita. Metode bercerita menyampaikan suatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan melalui audio dan visual, dan tujuan memberikan pengetahuan dan pesan dalam cerita tersebut. Manfaat metode bercerita anak usia dini adalah dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi hingga menemukan hal-hal yang baru. Menurut Madiawati, manfaat metode pembelajaran bercerita diantaranya yaitu membantu membentuk pribadi dan moral anak, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi, memacu kemampuan verbal anak, memberikan sejumlah pengetahuan sosial dan nilai moral keagamaan, berikan pengalaman belajar untuk melatih pendengarannya, membantu mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor, memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik serta dapat mengatakan perasaannya, membangkitkan semangat dan menimbulkan keasikan tersendiri. Perkembangan bahasa anak usia dini adalah merupakan perpaduan antara interaksi sosial, perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan intelektual, dan perkembangan fisik motorik. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, antara kelompok dan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperlukan anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah mengacu para reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah. Kemampuan intelektual merupakan suatu keahlian atau kapasitas bagaimana seorang individu tersebut menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Perkembangan fisik maupun motoriknya merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan, terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tubuh,
tumbuh kembang gerak otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Metodologi penelitian. Jenis penelitian adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode eksperimen. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang merupakan investasi sistematis mengenai sebuah fenomena atau situasi yang mengumpulkan data dan dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Pada jenis-jenis penelitian kuantitatif, peneliti memiliki tujuan untuk mengembangkan atau menggunakan berbagai model sistematis, berbagai teori dan hipotesis, dan berkaitan fenomena alam yang sedang terjadi. Pada intinya, penelitian kuantitatif merupakan suatu proses pengukuran. Proses pengukuran yang dilakukan dapat memberikan hubungan antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari adanya hubungan-hubungan kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah agar peneliti dapat memuji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ketetapannya. Setting penelitian. Penelitian ini mengkaji dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kegiatan bercerita sebagai variabel bebas X atau yang mempengaruhi independen dan peningkatan berbahasa melalui variabel terikat Y atau yang dipengaruhi dependent decision. Penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group decision. Subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian yakni peserta didik TK As-Sahra Meto. Faktor yang diteliti: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Perencanaan atas dasar pengamatan dan refleksi. Dari proses belajar mengajar diidentifikasi permasalahan-permasalahan pada siswa berdasarkan permasalahan yang ditemukan, kemudian direncanakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan yang diperoleh, ditetapkan langkah-langkah perencanaan tindakan sebagai berikut. A. Peneliti dan observasi mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini. B. Penelitian perencanaan skenario pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan tingkat kemampuan awal siswa berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan observer. Pelaksanaan. Penelitian pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai perencanaan pembelajaran yang telah disusun dalam skenario pembelajaran, dengan materi yang telah direncanakan sesuai petunjuk-petunjuk yang telah disusun dalam skenario pembelajaran. Dalam penelitian ini juga dilibatkan kolaborator sebagai pengamat dalam proses penelitian. Yang dimaksud kolaborator di sini adalah teman sejawat yang mengamati saat kegiatan berlangsung. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi terarah, cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa. Dalam penelitian ini bertindak sebagai observer yang observasi aktivitas anak dengan indikator penelitian. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan agar data diperoleh merupakan data yang valid sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan dan pengisian angket. Setelah diberi perlakuan, kemudian dilakukan tes yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa peserta didik TK As-Sahra Meto. Teknik analisis data. Setelah data terkumpul, selanjutnya data
harus diolah dan dianalisis agar mempunyai makna guna pemecahan masalah. Pada penelitian ini juga menguji hipotesis menggunakan teknik statistik parametris. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Data kuantitatif dapat diperoleh penelitian dengan instrumen lembar observasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Instrumen ini untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara statistik. Indikator keberhasilan. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah merupakan uraian tentang tanda-tanda yang diharapkan muncul sebagai wujud keberhasilan dalam melakukan tindakan. Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila kemampuan berbahasa anak meningkat melalui perencanaan, penerapan metode bercerita berada pada kriteria baik. Itulah tadi hasil dari isi proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.